Oke, selamat malam KB Friends dan rekan-rekan semuanya. Senang sekali saya berada di sini untuk berjumpa dengan teman-teman karena pada hari ini kita akan sama-sama berdiskusi dengan salah satu trader ataupun influencer yang sudah sangat kita kenal semuanya ya, dan juga merupakan founder dari Remora Academy, Ko Eki Adinata. Gimana kabarnya pada hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat semuanya pada hari ini. Uh, Perkenalkan, saya Rizky Aditama, Head of Wealth Management Advisory Information dari KB Valguri Sekuritas. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama membahas topik yang menurut saya pribadi sangat untuk kita bahas, yaitu how to make money in the market. Dan kita akan langsung bicara nih dengan ahlinya, Ko Eki Adinata. Sebelum kita, Pak Eki sudah join ya? Halo, selamat malam Pak Rizky. Suara saya terdengar jelas Pak Eki? Oh jelas, sangat jelas Pak Rizky. Oke. Gimana Pak Eki kabarnya pada hari ini? Baik, masih baik. Market masih oke. Oke ya. Cerah sekali nih Pak Eki, kayak banyak dapat beggar lagi di hari ini. Nah, dapat cuannya sudah bagus. Oke, Eki. Sebelumnya thank you so much sudah menyempatkan waktu Pak Eki untuk diskusi dengan KB Valguri Sekuritas pada malam hari ini. Sesuai dengan topik yang akan kita bahas ya Pak Eki ya, how to make money in the market. Menurut saya pribadi kan ini topik yang sangat fundamental ya mungkin Pak Eki, di tengah kondisi market yang sangat volatile dan juga menyimpan banyak kemungkinan ya untuk kita mendapatkan banyak profit dari transaksi saham. Tapi mungkin poinnya kan lebih ke arah dari sekian ratus saham yang diperdagangkan di market ya Pak Eki ya. Gimana caranya nanti kita bisa memilih saham yang paling tepat menurut metode yang Pak Eki pelajari selama ini ya, agar nanti bisa membantu teman-teman investor semuanya dalam mendapatkan keuntungan ataupun money yang bisa didapat dari transaksi di Bursa Efek Indonesia. Sebelumnya mungkin boleh kita highlight sedikit nggak Pak Eki untuk perdagangan hari ini, kan market masih cukup menguat ya Pak Eki ya, 0,5% di 7125, di mana hari ini juga masih didominasi saham Goto ya, mungkin yang perdagangannya masih sangat tinggi, 1 triliun lebih. Ada juga BRBT, Big Banks juga ada, BCA BRI. Ada sedikit review nggak Pak Eki untuk perdagangan hari ini Pak Eki? Perdagangan hari ini ya, to be honest, Goto itu sebenarnya bagus. Nah, ini mungkin langsung kita sambil sharing aja ya Pak Rizky ya, kalau boleh gitu. Nah, Goto itu sebenarnya dari kemarin ketika orang panik selling segala macam yang sebelum hari ini ya, yang hari digebuknya sampai minus 20%, itu saya sudah ngincar Goto di 80-an gitu ya. Dan either kemarin itu mau pasang antrian di 82 atau tidak, saya bingung. Walaupun hari ini tercapai, seharusnya kalau saya pasang sih dapat barang 82 di bottomnya. Cuman harus kenal karakter. Kenal karakter itu apa? Sebelum hari ini, hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya sering sangat volatile lah dalam tanda kutip, sering digebuk, sering digocek gitu Goto. Nah, karena sering digocek, sering digebuk gitu kan, wah pas dia rally dapat banyak, pas digebuk digocek kan bete gitu kan. Nah, itu sangat mempengaruhi psikologi kita dalam trading. Karena dia mempengaruhi psikologi kita dalam trading, ya menurut saya hindari kalau misalnya benar-benar sudah mengganggu psikologi, karena trading itu sangat nggak baik kalau balas dendam sistemnya. Nah, karena Goto saya skip gitu ya kan. Nah, saya tesnya yang lain. Yang lain itu apa? Ya saham Pak Prayogo gitu ya kan. Saya juga minta saham Pak Prayogo gitu. Selain Pak Prayogo, kami dapat ya bank digital gitu. Jadi kalau bursa kita sih mungkin likuiditasnya nggak sebesar saham, nggak sebesar US ya. Jadi ketika sahamnya yang ramai itu aja semua ramai. Contoh hari ini bank digital, Arto-nya perform. Arto perform, semua perform, BBYB perform, Agro perform, bahkan ada bank-bank digital mini juga yang nggak jelas di spamming gitu lah ya, tandanya ya ada ya mungkin market maker kecil mau berusaha untuk membantu. Jadi ya gitu untuk bursa kita.
Betul betul Kak Eki. Tadi Ko Hengki sudah mention juga tuh ya, ada bank-bank digital mini yang dulu sempat rame, sekarang juga udah mulai ikutan gerak juga ya Ko Hengki ya. Mungkin tadi Hmm, ya di motor di BBYB ada BBHI, BGTG hmm, juga ada mulai pergerakan yang cukup signifikan ya Ko Hengki ya dari sisi volumenya ya. betul. Mm-mm. Goto, iya. Goto dibilang bagus, enggak juga gitu ya. Oke. Palingan besok Oke, Ko udah, Hengki. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya Ko Hengki lebih detail. Cuma oke. Kayaknya agak delay ya Pak Rizky ya. oke. Oke. Agak delay ya Ko Hengki ya. Udah jelas belum Ko Hengki dengar suaranya? Suaranya sih jelas, cuman agak delay doang sih Pak. Oh, agak delay ya. Oke. Oke, Ko Hengki, mungkin ada banyak nih beberapa viewers kita yang join di IG Live pada malam hari ini yang mungkin perlu diinfokan lagi nih tentang experience Ko Hengki sendiri di market seperti apa gitu. Mungkin dari kapan Ko Hengki sudah mulai terjun di dunia market ya. Mm-mm. Kira-kira apakah selama ini Ko Hengki lebih banyak bad atau good experience-nya di market? Mungkin sedikit diceritakan Ko Hengki seperti apa? Saya market itu pas COVID gitu. Jadi pas COVID tentunya untung gitu ya, tapi perlu digarisbawahi untungnya bukan karena skill. Oke. Untungnya itu pure karena luck gitu. Jadi ketika indeksnya rebound ya beli apapun gitu ya kan, yang asal klik yang sahamnya bagus dalam tanda kutip perusahaannya berada Oke. ya pasti cuan seperti gitu. Nah terus lumayan gede berlipatnya, grow-nya gede, tapi grow-nya gede tersebut hilang Oke. lagi gitu. Hilang lagi di mana? Hilang lagi ya main gitu, trading sendiri. Kenapa? Karena kita nggak paham. Nah dari itu ya tentu ya duit-duitnya hilang lagi lah gitu, kembali lagi ke market, terus top up trading. Nah terus setelah fase untung karena luck gitu Ya. ya kan, rugi habis, nah masuk dalam fase saya sideways gitu. Saya sideways, saya cuan gede, hilang juga. Cuan gede, hilang juga. Artinya apa? Artinya ya nggak terproteksi. Nah, kalau Oke. cuan gede, loss gede juga artinya risk and ratio-nya 1:1, saya berani bilang gitu. 1:1. Artinya kita cuan, waduh, saya cuan 10 juta, kita cut loss-nya juga 10 juta gitu ya kan. Ya kita nggak disiplin cut loss, nggak tahu kapan waktunya cut loss yang tepat. Nah, itu bikin kita 1:1. Jadinya saya portofolio bulanannya itu sideways. Terus masuk ke fase berikutnya kalau saya gitu. Fase berikutnya ya, saya dalam tanda kutip uptrend ya. Uptrend itu tiap bulan mau indeksnya, ya bersyukur ya, mau indeksnya sejelek apapun, masih berhasil close di hijau. Gitu. Dalam artiannya, ada growing equity dari bulan sebelumnya. Pasti gitu. Dalam 1 tahun terakhir ini, 1-2 tahun ini, ya tiap bulan itu pasti close-nya hijau gitu. Nah, itu ya dalam artinya kita sudah mainin tips and trick gitu, main skill gitu. Nah, jadinya itu sih perkembangan saya. Dan kalau ditanya banyak good experience atau bad experience, for me semua itu experience. Nah, tinggal kita mau nanggapnya itu sebagai apa. Tentu dari kerugian tersebut pasti ada rasa sakit-sakitnya. Tapi kerugian tersebut ya kita juga banyak belajar gitu ya. Always two way lah. Kamu mau give up atau mau learn something from it and evaluate gitu ya kan. Ya kalau saya kebetulan saya cintanya sama saham gitu. Jadi ya pasti mau evaluasi terus-terus berkembang terus. Itu sih Pak. Jadi semua ya good experience kok. Gitu. Oke. Iya, betul sekali Ko Hengki ya, karena beberapa orang juga mungkin agak sedikit punya pengalaman buruk juga dengan pengalaman di market tentunya karena ada beberapa bad experience. Tapi seperti yang Ko Hengki bilang tadi, bad experience sendiri juga terkadang kita bisa mengambil pelajaran ya Ko Hengki ya, dari bad experience yang tadi Ko Hengki rasakan itu kita harus mengambil pelajarannya ke depannya jadi tidak terulang lagi ya Ko Hengki ya. Dan Iya. tadi juga kayaknya sudah menyatakan dengan sangat jelas bahwa ya mulai dari konsistensi, terus mengambil
sisi negatif dari yang sebelumnya untuk terus dirubah ke depannya. Ya terlepas daripada saat COVID pada waktu itu ya mungkin tentunya Koengki juga sudah learning by doing-nya sudah mulai dapat pattern-nya ya Koengki ya. Mm-mm. Benar, Pak. Karena nggak ada yang ngajarin, jadi ya guru terbaik ya pasti pengalaman itu sendiri gitu. Oke, Koengki. Ya, betul. Oke, berarti sekarang Koengki sudah full time trader ya sekarang ya? Koengki ya, udah fokus di market aja ya setiap hari dari jam 9 sampai jam 4.15 ya? Iya, betul. Dari ketika pertama kali saya trading, which is COVID, gitu ya kan, saya sudah bisa dibilang full time gitu. Langsung pantengin terus-terusan tiap hari. Oke. Oke. Oke, Koengki. Koengki kan juga sekarang nih di saat yang bersamaan menjadi founder dari Remora Academy ya, Koengki ya. Boleh juga diceritakan nggak Koengki ke kita? Ini apakah dimulainya juga sama ketika pertama kali Koengki mulai terjun ke market, sama mungkin story behind untuk pembentukan Remora Academy ini seperti apa Koengki ya? Oke, kalau Remora Academy ini pertama ya trading sendiri gitu ya kan, trading sendiri, terus ada sama beberapa orang dekat doang lah, dalam artian ya kita sharing-sharing ilmu, tukar-tukar ilmu. Cuman ada satu orang namanya Mbak Ayu gitu ya, karena dia yang pertama nge-urge gitu, bukan ngepaksa lah ya, meminta untuk ngajarin gitu. Dalam konteks kalau Remora Academy ini sih, saya ngajarin apa yang saya pakai yang max money gitu ya kan. Nah, cara saya tuh A, B, C, D, E, ini loh yang saya pakai, saya kombinasiin benang merahnya, kesalahan-kesalahan saya apa, jadi ya dari sana ya make money-nya gitu. Kok bisa? Karena tiap bulan saya bersyukur ya, tiap bulan itu closing-nya hijau gitu, selalu hijau, mau besar mau kecil gitu ya kan, hijau. Kalau indeksnya merah sedalam apapun, hijau gitu. Cuman ya hijaunya nggak tebel. Tapi kalau indeksnya mendukung banget, waduh, itu hijaunya bisa enak lah, bisa senyum sendiri untuk kitanya, seperti gitu. Dan kalau sekarang saya ngajarin ya, ngajarin. Nice, Koengki. Jadi hampir tiap bulan portofolionya ditutup hijau ya? Iya. Kalau sekarang ini saya ngajar, setiap kali saya buka batch itu bersyukur juga masih rata-rata di atas 100-an orang. Walaupun ada survei ya gitu ya, kalau dari 100% orang gitu ya kan, bisa dapat 5% saja feedback yang bagus, yang benar-benar menggunakan useful, itu sudah memenuhi standar gitu. Walaupun dari 100-nya pas 100%-nya itu nggak semua orang perform gitu ya, ada yang nggak paham, ada yang masih lost gitu. Cuman kalau sekarang sih saya mau berusaha nge-guide dalam artian saya mau pantengin gitu, karena orang bilang profit, oke, profitnya karena apa nih? Karena kamu benar atau karena kamu beruntung atau apa? Jadinya kalau sekarang kan kerjasama dengan Valburi kan, mau ada program ini gitu kayak. Nah, saya nggak mau kamu profit aja, saya mau kamu tuh benar. Kenapa? Karena itu yang membekali kamu ke depannya. Seperti itu. Jadi nggak ketergantungan lah, nggak jadi parasit, kurang lebih seperti itu. Ya. Betul. Oke, berarti Koengki itu betul-betul memastikan ya seluruh member yang ada di Remora Academy itu portonya growth tidak hanya sekedar growth ya. Jadi betul-betul paham dengan tools yang harus dipakai itu seperti apa, metodenya seperti apa, seperti yang sudah Koengki ajarkan di setiap batch-nya itu ya, Koengki ya? Iya, benar. Kalau untuk pantengin semua sih enggak ya. Cuman saya berusaha karena saya sendiri gitu. Saya trading, saya butuh analisa, saya butuh jaga orang, saya butuh ngajar juga gitu kan. Itu cukup memakan energi gitu. Jadi ya nggak bisa semua, cuman saya berusaha sebisa mungkin ya yang bisa dijangkau saya jangkau kurang lebih
Oke. Oke. Nah, itu menjadi suatu ilmu yang mungkin banyak orang ingin dapatkan juga nih dari acara Mm-mm. kita pada malam hari ini, Ko Hengki. Mm-mm. Bagaimana Ko Hengki di tengah kondisi market sekarang ini kira-kira lebih tepat harus menggunakan metode apa ya yang sesuai dengan expertise Ko Hengki selama ini gitu. Karena Mm-mm. kita selama ini kan juga mengenal Ko Hengki itu sebagai salah satu eh, trader yang lebih ke arah swing atau juga scalping juga tentunya sangat sering juga Ko Hengki lakukan ya di tengah kondisi market yang tentunya sangat mendukung seperti belakangan ini. Nah, Mm-mm. kira-kira seperti kondisi market ini menurut Ko Hengki sendiri apakah lebih tepat scalping, jadi harus setiap hari kita in and out at the same day, atau ada beberapa saham yang kelihatannya bisa kita coba hold untuk kita cari maximum return di swing tradingnya Ko Hengki? Mm-mm. Kalau saya disuruh memilih salah satunya, saya nggak mau milih salah satunya. Kenapa? Karena bagi saya dua-duanya bisa dipakai. Gimana cara pakai dua-duanya? Contoh, saham, nggak apa-apa ya saya mention sahamnya ya, cuman saya nggak, maksudnya saya udah Oke. di bawah gitu, jadi kalian jangan beli karena wah Hengki mention, cuman emang masih ada upside-nya. Contoh saham yang Oke. sering saya main gitu adalah saham brand, cuan, BRPT saya sering main. Cara mengakalinnya dipanggil pilih swing atau scalping ya bagi saya nggak peduli metode apa, yang penting bisa make money fast, make money ya banyak dan cepat gitu. Itu kan yang penting kan, bukan metodenya apa yang penting. Nah kalau saya sih belinya 2 account. Oke. Jadinya contoh kayak Valburi kan bisa buka nih, kayak Oke. contoh Hengki gitu Ya. kan. Hengki bisa Oke. 2 kode, satu yang kodenya L, satu kodenya X, tapi sama-sama Hengki, tinggal diklik doang beda. Nah, saya biasa sikat Betul. dua-duanya gitu. Yang swing ya udah biarin swing, anggap aja itu bonus tahunan gitu ya kan. Sampai waktunya patah tren atau distribusi kita jual. Nah yang scalping ya kita cari dia jangan bilang sat ya. Tapi saya nggak bukan tipikal 1-2 tik TP gitu. Saya benar-benar sampai nggak bisa gitu. Rata-rata 7%, 8% ya kadang kalau mentok sampai arah ya sampai CTP gitu. Bahkan di arahnya saya tambahin seperti itu. Jadi itu sih kalau style saya ya. Jadi saya mengkombinasikan kedua. Oke. Oke. Oke, betul Kak Hengki. Jadi lebih ke arah mix ya antara swing dan juga scalping, dan juga kebetulan difasilitasi juga tadi di mana di KB Faber Sekuritas juga memungkinkan untuk membuka rekening double ya. Yang satu jadi bisa dimanfaatkan untuk tujuan scalping, yang satu untuk tujuan swing ya Kak Hengki ya. Hmm. Iya. Tapi yang harus digarisbawahi. Kak Hengki juga tadi ada salah satu viewers yang sudah mulai bertanya juga nih Kak Hengki dengan dari salah satu saham yang sudah Ko Hengki mention tadi ya. Karena tadi Ko Hengki mention BRPT, Brand, Cuan gitu. Nah, tadi ada yang sudah bertanya nih Ko Hengki, specifically ke BRPT nih Ko Hengki. Apakah sudah selesai atau belum ya Ko Hengki kenaikannya nih? Kalau view saya ya BRPT belum. BRPT view saya ya dari sebelum saham ini, bukan sebelum saham ini ya, saya terakhir beli saham ini itu di 1020-an yang swing saya gitu ya, 1020 sampai 1040 gitu. 1040 sampai 1020. Nah, kalau view saya BRPT belum selesai. BRPT view saya itu mungkin main di atas 2000 gitu. Saya masih cukup optimis kalau saham ini main di atas 2000. Nah, saham BRPT. Nah, dan untuk melanjuti yang tadi, ada garis besar yang penting ya gitu. Yang orang itu saya takut keliru gitu orang, karena kalau nggak digaris bawahi. Yaitu ketika kamu plannya beli scalping, jadikan itu scalping. Jangan kamu rencana beli scalping, diguyur, terus tiba-tiba kamu, udahlah saya swing aja. Wah, itu nggak boleh. Itu udah merupakan tanda-tanda kamu cepat lambat akan mati di market. Iya. Karena kalau di market ya bagiku hukumnya sangat instan ya.
selagi kamu benar, kamu dikasih profit. Kalau selagi kamu nggak benar, gitu, mainnya udah ngaco, gitu, wah langsung disikat gitu sama market. Jadi market itu karma instan gitu. Menurutku ya kamu profit nggak profit itu karena dirimu bukan karena yang lain gitu. Nah tentu ya orang lain cuma bisanya sharing, ngajar, gitu, tekankan, gitu. Fokusnya di sini, fokusnya di situ. Tapi ya semuanya kembali lagi ke tanganmu karena ya enter semua itu diri kita sendiri seperti itu. Oke. So, untuk KB Friends nih dan juga rekan-rekan semuanya, seperti yang tadi Ko Hengki sampaikan ya, rule yang paling penting itu disiplin berarti Ko Hengki ya. Kalau kita sudah menetapkan salah satu account untuk kita scalping, ya kita harus stick to the plan ya Ko Hengki ya. Kita Betul. harus betul-betul untuk scalping. Ketika diguyur atau sampai market ada penurunan, ya kita harus take the risk untuk terus melakukan scalping di account itu. Begitupun sebaliknya Ko Hengki ya. Selama kita sudah menetapkan target untuk swing sampai mencapai at certain level untuk kita take profit, ya kita harus keep ya Ko Hengki ya. Karena kita sudah memiliki plan yang untuk kita lakukan swing trading itu ya Ko Hengki ya. Betul. Jadi tetap yang paling susah orang-orang itu mengeksekusi plannya. Gitu. Orang tahu belinya di harga 100, TP-nya di 120, cut loss-nya let's say di 95. Emang ya sometimes ada beberapa faktor ya, contoh likuiditas saham. Kalau misalnya bid-nya hilang itu emang pusing gitu. Nah, tapi mostly emang susahnya itu adalah mengeksekusinya gitu. Contoh udah sampai di 120, udah waktunya Anda PP, Anda bilang, ih udah 20% nih, kayaknya bisa deh gitu. Dan ya ujung-ujungnya nggak jadi untung gitu. Mostly sih saya lihatnya karena kayak itu ya, gitu. Nggak stick to the plan aja. Ya. Oke. Ya, betul. Oke. Kita udah tahu ya tadi ya bahwa Ko Hengki itu memang mengkombinasikan antara swing dan juga scalping Ko Hengki. Nah, untuk sampai ke level analisa swing atau scalping itu, bagaimana Ko Hengki sendiri dalam menentukan saham-saham yang Ko Hengki mau beli nih dalam setiap harinya perdagangan di market Ko Hengki? Apakah Ko Hengki juga memperhatikan faktor-faktor lain, misalnya seperti bandarmologinya atau mungkin saham-saham yang hanya based on liquidity di market, mana yang paling liquid itu yang Ko Hengki beli, atau Ko Hengki juga lihat fundamental analisisnya juga atau ke technical mungkin Ko Hengki? Boleh di-share ke viewers kita nggak? Oke. Tadi kebetulan ada yang komen gini ya kan. Sabar adalah kunci, disiplin itu wajib. Gitu ya Ko Hengki. Nah, disiplin itu wajib, yes. Sabar adalah kunci, no. Gitu. Kalau bagi saya gitu. Kenapa? Karena saham-saham yang saya beli, saya maunya langsung naik gitu. Saya benar-benarnya mau langsung naik. Lu gerak, nggak gerak, aku buang nih. Nah, intinya kurang lebih seperti kayak gitu. Itu yang bikin growing di portofolionya bagi saya cukup eksponensial lah gitu ya. Dalam 1 bulan bisa beggar, 1 bulan lagi bisa beggar lagi. Nah, jadi saya mainnya seperti itu. Itu satu. Tentunya pasti high intensity. Kalau high intensity itu tidak akan mudah. Karena sepersekian detik kamu harus ambil keputusan. Dan 1 detik kamu ragu, nah ya itu biasanya resultnya sudah beda gitu. Nah, kalau apakah memerhatikan bandarmologinya? Iya, saya memerhatikan bandarmologinya. Sebelumnya, saya lihat flow-nya. Tapi ada beberapa saham yang flow-nya nggak bagus juga bisa naik gitu. Apakah itu boleh main? Boleh. Tapi saya jarang main saham-saham seperti gitu. Kenapa? Karena ya by logic aja ya, by simple logic aja, sahamnya naik nggak ada isi, artinya mereka mau dalam tanda kutip mau jualan. Gitu. Kalau mereka mau jualan, kamu ikut main, artinya win rate kamu sudah nggak 50-50, kamu sudah di bawah 50%. Karena ada orang yang sudah narik di luar mau jualan barang ke kamu. Jadi saya nggak main di saham-saham seperti gitu. Nah itu pasti saya pantengin, dan saham yang saya cari itu selalu sahamnya ada isi. Contoh ya dari Cuan gitu. Cuan dari pertama kali dia IPO saya sudah main gitu. Sampai detik ini saya masih main. Brand dari dia IPO ya nggak dapat barang sih, cuman ketika dibuka arah saya sudah dapat barang gitu. Saya udah main dari sana.
BRPT sebelum dia rally di 930-an saya sudah main. Jadi ya, saya nggak tahu kepentingannya apa. Cuman, ya sekarang kan baru tahu, oh mau push rank dia, Pak Prayogo jadi nomor 1, nomor 23 di dunia gitu ya kan ya. Dalam tanda kutip dia mau push rank. Cuman, seperti itu, ya kita tahunya kemudian hari. Yang penting price discounts everything. Ya harga akan mencerminkan segalanya. Jadi kalau harganya sudah dalam tanda kutip ada sesuatu gitu ya. Nah biasanya dia ada sesuatunya apa kita nggak tahu. Justru kita harus baca flow-nya seperti itu. Ketika kamu udah tahu ada sesuatu ya mostly ya kamu kena cuci piring gitu. Contoh Goto gitu kan. Keluar news TikTok beli Goto. Bukan beli Goto sih, TikTok beli Tokopedia lewat Goto. Nah, tiba-tiba ya minus 20% gitu kan. Orang udah stres, orang cut loss, hari ini ditarik gitu ya, sakit hati ya kan, ya pusing kepalamu. Ya iya, pusing gitu. Tapi ya gimana lagi, itulah saham. Tapi ya itu karena saham begitu, volatilitasnya bagi saya di Indo ya, volatilitas Indo itu agak kurang masuk akal gitu. Tapi dari kurang masuk akalnya volatilitas Indo enak. Kamu bisa, peluangnya semakin besar. Tapi resikonya tentunya selalu berbanding lurus dengan peluangnya. Dan apakah saya pantengin fundamental? Enggak. Sama sekali saya enggak ngerti fundamental. Saya cuma tahu per PBV. Itu doang. Gitu. Sisanya saya nggak tahu. Seperti itu. Oke, Ko Hengki. Ya, tadi kita udah dengar ya bahwa Ko Hengki itu juga memperhatikan bandarmologi, tentunya saham-saham yang secara flow masih sangat mendukung ya Ko Hengki ya. Tadi Ko Hengki sudah mention ada mulai dari brand, ada dari BRPT. Jadi tentunya saham-saham yang memang secara flow-nya juga sangat mendukung ya Ko Hengki ya. Apalagi kondisi sekarang volumenya juga masih mendukung gitu. Jadi ya stick dengan saham-saham yang seperti itu ya Ko Hengki ya. Kalau enggak, saham-saham yang punya kepentingan, yang jelas kepentingannya, contoh, waktu itu sahamnya NTBK. NTBK saya koleksi itu udah bulan Oktober, sekitaran bulan Oktober saya koleksi. Di sekitaran 55 sampai 63 saya koleksi. 55, 63, saya tiap hari beli 55 sampai 63. Kenapa beli saham NTBK gitu ya kan? Karena saya tahu dia mau lepas notasi gitu. Mau lepas notasi. Nah, cuman soal itu saya nggak tahu lepas notasinya tanggal 30 November. Saya nebaknya lepas notasinya tanggal 23 November. Saya telat seminggu. Nah, ya udah saya tunggu transaksinya bagus, ada kepentingan ya kita beli gitu ya kan. Saya beli kurang lebih average-nya 60. Nah, ketika notasinya lepas, dia gap up, bukan gap up ya, di kerek naik gitu ya kan. Di kerek naik kurang lebih hampir 10%. Saya dari 60-an dikerek sampai 90-an, ya udah bebas, saya mau gebuk ke bawah tinggal gebuk ke bawah gitu ya, itu waktunya taking profit. Nah kurang lebih seperti gitu. Nah banyak lagi sebenarnya saham-saham kepentingan yang dalam tanda kutip buka notasi. Contoh yang paling dekat ya saham Pak Prayogo tanggal 15 ini gitu ya kan, cuan membuka notasi karena sudah 1 bulan dia 10% doang, jadi tanggal 15 ini dia membuka notasi dan transaksinya bagus, jadi ya siap-siap. Nah, itu satu. Terus kemudian saham, ya ini sahamnya gocap ya gitu ya. Cuman potensi sangat naik, yaitu saham HOPE. HOPE itu HOPE itu dia kan sekarang baru bangkit baru 2 bulan. Jadi ya sekitaran Januari atau Februari it's good to collect sahamnya gitu. Jadi ada kepentingan gitu. Jelas kita kepentingannya apa? 6 bulan lagi dari November, Januari ya hitunglah gitu 6 bulan lagi. Nanti ya sekitaran Januari atau Februari bisa di-collect. Nah, jadi ya kurang lebih sih seperti itu ya, gitu ya. Jadi memahami kepentingannya, ada yang bisa cari, ada yang nggak bisa dicari, kurang lebih seperti itu. Oke. Wah, nih Ko Hengki sudah mulai men-spill nih beberapa stock pick Ko Hengki nih mungkin ya untuk dalam beberapa bulan ke depan nih. Sebelumnya mungkin saya ingatkan juga ya ke viewers kita pada malam hari ini bahwa ini semua disclaimer on ya. Jadi semua keputusan investasi dan juga resikonya ada di tangan teman-teman semua ya. Jadi please do your own research. Kita di sini hanya sifatnya mengedukasi ya Ko Hengki ya. Jadi mohon dilakukan analisa lebih dalam untuk saham-saham yang akan kita bahas pada malam hari ini.
Ko Hengki Iya, juga sudah mulai banyak nih pertanyaan yang ada di komen ya Ko Hengki nih. Tadi ada beberapa seperti BBYB, Aisyah, Medco, dan juga Archie ya. Eh, Mungkin dari 4 saham ini gimana Ko Hengki view-nya? So far sih kelihatannya mungkin BBYB ya yang lagi rame ya Ko Hengki ya, sama betul. Archie mungkin ya. Menurut Ko Hengki gimana? Eh, iya, yang saya suka itu BBYB gitu kan. Saya main BBYB tadi di 410, 412 gitu kan, main sampai arah gitu ya kan. Udah arah nih, udah profit nih. Kunci arah, saya happy, gitu. Happy banget gitu. Wih, arah bro gitu ya kan, santai nih. Ya akhirnya sih diguyur gitu kan. Benar-benar digebuk gitu. Ya sudah, saya taking profit langsung saya haki semuanya BBYB. Iya. Cuman so far BBYB ternyata yang haki itu MG. Saya kira yang haki itu emiten. Ternyata saya salah, yang haki itu MG. Jadi seharusnya BBYB masih bagus. Oke. BBYB, Medco, kalau teman-teman saya sih sudah rata-rata masuk ya Medco ya, gitu ya kan. Oke. Kan saya belum masuk. Nah, saya lihat transaksinya Medco gimana ya? Medco transaksinya ternyata kopong ya, kopong. Oke, cuman oke lah, saya boleh bilang oke. Nah, yang nggak oke itu Archie. Archie adalah saham yang sangat saya sensitif. Kenapa sangat saya sensitif? Karena dia mainnya news. Mainnya news, dan newsnya itu kemungkinan sangat besar itu bohong. Gitu, fake, gitu, fake news. Dia pakai. Kenapa bisa bilang begitu? Karena transaksinya tidak mencerminkan apa yang dikatakan news. Jadi saya bisa sebenarnya nggak confirm sih kalau ini bohong gitu, dan ada statement juga dari Barito-nya kalau itu nggak benar. Oke. Cuman itu kan di up-upin terus gitu kan, potensi gitu. Nah, menurut saya sih dan dari transaksi itu kacau, jelek banget. Jadi ya menurut saya ini lagi net sell ya, jadi jangan mancing. Jadi apa aja? Archie, BBYB, Medco, lagi apa ya? Saya lupa deh satu lagi apa ya. Tadi Aisyah Ko Hengki. Oh, Aisyah. Aisyah mainnya akan jauh. Harga sekarang bagus. Mungkin kamu tunggu dikit 130-an, 133 sampai 130 sampai 133 itu bagus di sana. Aisyahnya. Menurut saya Aisyah potensi main sangat jauh ya. Cuman tipikal saham ini nggak cepat mainnya. Oke. Oke, viewers sudah ada pertanyaan lagi ya mungkin ya. Ini ada yang lagi lumayan running nih Ko Hengki, seperti Gajah Tunggal sama Arto nih Ko Hengki. Jadi mungkin ada juga yang menanyakan Goto, tapi tadi Ko Hengki juga sudah cukup banyak ya penjelasan tentang Goto ya. Mungkin lebih ke arah Gajah Tunggal sama Arto nih Ko Hengki, gimana? Gajah Tunggal koleksi. Saya berani bilang Gajah Tunggal koleksi karena saya sendiri itu lagi koleksi Gajah Tunggal di harga tadi saya lihat 930-an gitu ya. 930 Gajah Tunggal koleksi. Nah, Gajah Tunggal juga saya masih ingat Gajah Tunggal saya main itu akhir Oktober. Ketika dia keluar news saham Gajah Tunggal profit gitu ya. Profit besar gitu. Nah, itu dari sana saya sudah main gitu. Arah besoknya gap up saya buang gitu ya, seperti biasa lah ya, nggak kuat saya pasti buang. Terus yang arah kemarin lagi saya juga dapat gitu, dan menurut saya dari view saya Gajah Tunggal itu mungkin akan dibikin sideways sedikit, tapi view saya masih sangat bagus untuk Gajah Tunggal ini, dan harga-harga sekarang itu oke banget untuk koleksi gitu. Kalau Arto ya we don't need to say it lah ya, karena bagi saya Arto itu masih bagus, cuman ya agak mengerikan ya kalau nggak jago gitu. Jadi saya no comment untuk itu. Cuman kalau yang Gajah Tunggal saya cukup berani bilang oke untuk dikoleksi.
Oke, tadi Koengki juga sebelumnya kan sempat menyatakan ya bahwa ada beberapa saham yang tadi Koengki ada bilang ada yang kepentingan, kemudian ada keluar dari notasi, tadi Gajah Tunggal juga ada infonya juga kenapa layak untuk dibeli pada saat akhir Oktober tadi ya Koengki. Jadi mungkin Koengki selain yang tadi kita bicara bandarmologi, kita bicara flow-nya juga seperti apa, technical juga kita lihat, volume juga gitu. Berarti Koengki juga terus pantau tentang berita-berita yang related ke emiten-emiten yang mau Koengki beli juga ya. Jadi itu jadi salah satu faktor utama juga mungkin Koengki ya. Berita enggak, saya enggak pantau berita. Kenapa? Karena bagi saya ketika beritanya sudah keluar sudah telat. Biasanya dia price action dulu. Cuman emang beberapa kali ada beritanya keluar berbarengan dengan harganya ngepump. Cuman jarang. Rata-rata harganya ngepump dulu baru beritanya keluar. Nah, seperti gitu. Sometimes kayak GJTL itu nggak ada keluar news sama sekali. Tiba-tiba loncat 10%. Saya langsung lihat dong. Ada apa nih gitu ya kan, saya nggak tahu ada apa. Wih, orang sikat terus, nafsu banget sikatnya ya, saya langsung sikat terus sampai arah gitu, saya dorong terus yang day one-nya sampai arah, baru keluar news. Labanya Gajah Tunggal sangat luar biasa dibandingkan kuartal sebelumnya, tahun sebelumnya. Terus baru besoknya ya siap-siap ya, orang nggak tahu gitu kan, orang pasti mau taking profit juga gitu. Besoknya gap up, udah gap up, saya lihat nih, wah nggak benar nih, ada yang dalam tanda kutip ngejualan gitu ya. Ya udah beres, saya hati aja gitu, nggak pusing gitu, tinggal cari yang lain. Nah kalau kuat lagi sikat lagi, kalau nggak kuat cabut, kurang lebih sih seperti gitu sih Pak. Iya. Oke, Koengki. Jadi news itu bergeraknya tidak selalu inline dengan price action-nya juga ya Koengki ya. Jadi teman-temannya perlu hati-hati juga ya. Jadi pada saat beritanya keluar, kalau bisa jangan langsung otomatis untuk langsung beli ya Koengki ya. Karena siapa tahu nanti malah banyak yang sudah memperkirakan jadi sell on news gitu ya Koengki ya. Banyaknya beli berdasarkan news pasti mostly meninggal ya. Masih mostly tewas gitu. Ya saya berani bilang 10 dari 10 news ya mungkin 7 atau 8 kamu beli udah pasti kamu bye-bye. Sudah sell on news semua gitu. Oke, Koengki. Nice. Jadi ya itu viewers ya, teman-teman ya, tambahan yang sangat impactful juga ya buat kita pelajari juga ke depannya. Jadi tidak selamanya news bergerak inline dengan price action ya. Oke, Koengki. Ini ada beberapa juga nih yang langsung banyak ada tambahan pertanyaan ya. Tadi ada juga saya lihat mungkin yang lagi rame juga sebelumnya nih kayak ada Gosko, kemudian ada juga Raja, ada Hoki, sama Bris ya, Koengki ya. Boleh di komentarkan kan Koengki, kira-kira nih dari saham-saham Gosko, Bris, Raja, sama Hoki ini seperti apa Koengki? Kalau Gosko itu yang main retail. Jadi nggak ada kepentingan, tapi dibuat seolah-olah ada kepentingan. Jadi yang main itu big player main gebuk-gebukan. Jadi itu benar-benar ya hit and run aja gitu. Kalau kamu suka main hit and run itu ya silakan. Tapi kalau kamu mau entry-nya besar gitu ya, maksudnya sekali enter itu ratusan sampai miliaran, itu nggak cocok main di saham seperti itu. Kenapa? Karena kita retail lawan retail gitu ya. Retail ada yang beli 100 juta sampai miliaran, pasti retailnya yang lain udah taking profit gitu. Jadi ya nggak ada yang ngejaga, benar-benar itu asal gebuk doang. Jadi itu untuk Gosko. Tadi apa aja ya emitennya? Saya juga lupa gitu. Yeah. Catat ini. Gosko.
Breeze, Hoki, sama Raja Ko Hengki. Oke, Gosco, Breeze, Hoki, Raja. Oke, kalau misalnya Breeze, itu transaksinya bagus. Saya sangat suka transaksinya. Cuman dia sudah mentok di resistnya. Nggak mampu dia nge-breakout. Tapi view saya sih dia akan breakout, cuman belum gitu. Nah, karena dia sekarang belum, menurut saya nggak tertarik gitu. Breeze naiknya pelan-pelan, transaksinya bagus, cuman saya nggak beli. Kenapa? Karena sudah mentok gitu. Karena saya udah bilang, ada yang bilang sabar adalah kunci. Ya, untuk beberapa metode iya, tapi untuk metode saya enggak gitu. Saya nggak suka. Orang selalu bilang greedy itu nggak baik. Cuman kalau bagi saya, kalau kamu nggak greedy, kamu nggak akan dapat duit banyak gitu. Walaupun itu main di daerah abu-abu ya gitu. Ketika kamu greedy, kamu akan volatilitasnya bakal sangat-sangat tinggi. Jadi ya itu akan grow-nya sangat-sangat luar biasa juga gitu. Selalu inline gitu ya, selalu inline. Kalau saya, for me greed is good as long as you can control it gitu. Nah, itu satu. Jadi Breeze menurut saya kurang karena udah mentok. Jadi nggak cocok style saya gitu. Tunggu dia breakout saya baru sikat. Itu Breeze. Hoki itu kelihatan ada kepentingannya gitu. Hoki itu menarik, tinggal kamu cari harganya aja. Hoki itu seharusnya menarik karena dari transaksinya bagus. Itu satu. Hoki. Raja, kalau Raja itu saya nggak main. Kenapa saya nggak main? Karena Raja itu didominasi sama salah satu sekuritas yang suka crossing, yang suka repo gitu ya. Nah, itu yang bikin saya malas untuk main saham kayak gitu. Kenapa? Karena nggak jelas gitu. Metode apa? Hajar-hajar aja sama dia. Gitu. Mau bid over nggak bisa dipakai. Mau TA, ya suka-suka dia. Nah, jadi ya, aku sih enggak. Cuman ya sometimes kalau dia lagi hype banget gitu ya. Kayak kemarin sebelum arah saya ada main juga gitu. Cuman mainnya nggak besar. Seperti itu. Nggak pede lah saya main di saham-saham yang saya nggak ngerti. Oke, Ko Hengki. Ya, dari penjelasan Ko Hengki tadi semakin jelas ya Ko Hengki ya bahwa disiplin dan juga stick to the plan, trading plan itu sangat penting ya untuk Ko Hengki juga ya. Karena tadi Ko Hengki juga bilang bahwa tipikal saham seperti Breeze yang mungkin pergerakannya tidak cocok ya dengan style trading Ko Hengki. Ya, Ko Hengki juga tidak, Raja juga demikian ya Ko Hengki ya. Jadi mungkin untuk teman-teman retail investor nih Ko Hengki. Jadi sangat penting sekali ya perlu kita tekankan bahwa bagaimana kita betul-betul harus stick to the plan gitu. Karena kondisi market itu kan mungkin sangat dinamis ya Ko Hengki ya. Bisa terjadi banyak perubahan di selama jam perdagangan gitu. Jadi sangat penting sekali ya. Mungkin rule number 1 itu ya tadi perlu kita tekankan ya disiplinnya itu ya Ko Hengki ya. Iya. Benar. Itu sama mengerti emiten kali ya. Mengerti emiten, mengerti hype. Kalau contoh ada saham kayak Fire lah ya. Fire kemarin arah kan. Apakah saya beli? Saya sudah lihat dia dari kita plus 15%, saya sudah lihat dia udah spamming, udah main. Ya bagi saya sih udah oke. Maksudnya bisa dalam tanda kutip bisa aral gitu ya kan. Cuman kalau kita masuk gede, nah itu beda cerita lagi gitu ya kan. Kalau kita masuk 500 juta, 1 miliar, nah itu case-nya beda lagi nanti, susah lagi arahnya. Jadi saya sudah lihat, saya kenalin karakternya, emang ini bandarnya emang bukan bandar lah ya, pemainnya sih mau exit aja gitu, mau nyari mangsa doang. Jadi ya ngapain saya masuk main di kandang harimau gitu ya kan ya. Kalau kamu main sama harimau ya kamu harus siap-siap digigit harimau gitu. Nah, kalau kamu main sama binatang yang lebih halus, lebih lembut ya, kemungkinan digigitnya lebih dikit gitu. Seperti gitu. Oke, thank you. Mungkin kita lebih sedikit berpikir untuk view ke depan nih Ko Hengki nih. Gimana kondisi market ini kan sekarang sudah
mendekati akhir tahun ya, Ko Hengki ya. Ini saya juga yakin banyak teman-teman investor atau para trader melihat kondisi market yang cukup volatil dan ada menyimpan banyak potensi, jadi ragu juga mungkin nih apakah mau liburan atau enggak gitu, karena market lagi mendukung banget kelihatannya ya untuk cari cuan. Gimana menurut Ko Hengki sendiri nih, masih ada peluang window dressing kah di akhir tahun ini, atau kita coba tunggu sampai nanti setelah akhir tahun dan ya see next month seperti apa menurut Ko Hengki? Menurut saya tahun ini nggak ada window dressing. Kalau view saya nggak ada window dressing. Kenapa? Karena definisi window dressing itu adalah portofolio lebih besar daripada tahun sebelumnya. BBCA tahun 2022 Desember itu closing di harga 8575. Sorry, 8550. Sekarang 8700. Closing di sekarang saja sudah window dressing hitungannya gitu. Jadi ya bagi saya sih window dressing nggak terjadi. Nggak akan terjadi gitu. Bukan nggak akan terjadi, nggak, kemungkinan sangat besar itu tidak terjadi. Ditambah lagi asing net outflow terus-terusan. Nah, sekarang sih bagi saya bagusnya itu main di saham-saham yang punya kepentingan dalam tanda kutip yang lagi rame aja. Nggak usah nge-swing. Yang lain rata-rata mati ya. Swing-swing yang lain tuh rata-rata mati. Yang hidup itu benar-benar Pak Prayogo. Ya itu aja gitu loh. Itu aja gitu. Kalau di luar dari itu mostly nggak jelas. Jadinya jangan dulu deh. Oke. Gitu. Kalau view untuk tahun depan ya, saya sih lihat mungkin akan ramai lagi ya, semoga ya gitu ya. Tergantung realisasi dari awal tahunnya terkait pembukaan broker nih. Ini gimana nih pembukaan broker? Kalau broker beneran dibuka sih, bagi saya kita trader itu dikasih second chance gitu ya. Dan kamu benar-benar dikasih extra life sama bursa gitu kan. Bursa benar-benar cari extra life gitu. Jadi kalian benar-benar harus agresif memanfaatkan itu sebelum ditutup lagi gitu. Kenapa dibuka? Karena ya transaksi sepi gitu. Jadi ditutup karena rame. Jadi ketika kalau rame ya siap-siap ditutup lagi. Nah, jadi ya memanfaatkan momentum seperti itu gitu. Jadi bagi saya tahun depan kalau pembukaan broker sih seharusnya rame ya. Seharusnya rame. Tahun pemilu ya saya nggak ikutin tahun pemilu sebelumnya ini karena saya belum trading, saya trading pas COVID, gitu kan Maret 2020. Jadi kalau view saya indeks all time high, gitu ya, siap-siap nge-break all time high. Tapi ya mungkin nggak dalam Januari ini, Februari, Maret gitu sudah mulai. Oke, nice. Oke, menarik sih Ko Hengki ya. Kita juga pasti teman-teman investor sangat menunggu tuh mungkin ya pembukaan kode broker lagi ya. Karena tadi yang seperti Ko Hengki bilang, seperti ada second chance juga lah untuk teman-teman investor ya dengan adanya pembukaan kode broker lagi. Dan tadi juga Ko Hengki sudah menyampaikan kemungkinan ISG akan all time high juga ya untuk tahun depan, despite dari seperti apa hasil pemilu nanti ya Ko Hengki ya. Apakah kira-kira nih Ko Hengki, sedikit kalau kita bicara tahun depan ya Ko Hengki ya, dari yang tadi kita bicara pemilu gitu, sebesar apa sih menurut Ko Hengki sekarang kondisi market, apakah memang sudah bisa betul-betul terlepas dari faktor-faktor yang sifatnya politis seperti itu, atau gimana menurut Ko Hengki ya? Tahun ini saya nggak tahu ya tahun lalu gimana ya, cuma saya lihat dari track recordnya, dulu misalnya pemilu, sahamnya Bakri gila-gilaan terbangnya gitu, digoreng. Sahamnya Thohir, sahamnya Pak HT gitu. Tapi kan tahun ini nggak ada gitu. Mari katanya Ganjar gitu. Mari katanya Thohir gitu ya kan. Padahal transaksinya itu sangat-sangat jelek. Yang goreng itu retail doang gitu. Nah, orang cuma ya yang kayak saya bilang kayak Archie, Gosco itu yang mirip-mirip Mari gitu. Yang goreng, yang ngedorong itu retail. Jadi ya siap-siap aja gitu, cepat lambatnya itu jelek gitu. Karena bukan ada kudanya, bukan kuda hitamnya yang menjagain gitu. Melainkan ya kuda-kuda liar yang main di lapangannya seperti itu. Jadi ya rumputnya kualitasnya akan menurun. Nah,
Jadi kalau tahun Iya. politik depan sih saya nggak melihat ada kemungkinan transaksinya sih jelek. Saham-sahamnya Pak Oke. Heri Tanu gocap rata-rata, sahamnya Pak Erick Thohir nggak ada, Pak Sandi nggak ada pergerakan. Jadi ya kurang sih. Jadi ya sekarang yang penting itu universe-nya Pak Prayogo. Iya. No Prayogo, no party. Intinya seperti gitu doang kalau so far ya. Gitu. Dan indeks selagi bertahan di atas 7.000 itu udah mantap. Gitu. Oke. Oke. Oke, good point. Setuju sih Ko Hengki. Universe-nya Pak Prajogo tadi itu ya. Oke. Tadi sempat Ko Hengki sudah mention juga nih ada beberapa stock pick untuk tahun depan ya Ko Hengki ya. Tadi Ko Hengki sempat bilang ada HP, kemudian ada juga saham-saham lain. Mungkin di luar yang tadi sudah Ko Hengki mention, apakah ada saham-saham stock pick lain nih mungkin Ko Hengki yang perlu kita pantau dari untuk perdagangan sampai akhir tahun ini atau mungkin untuk sampai tahun depan mungkin Ko Hengki? Tahun ini mungkin dalam waktu dekat itu PANI, saya bisa bilang. Saham PANI itu menarik. PANI, penembusan R-nya. Oh, PANI. Tadi juga ada yang nanya tuh PANI ya. Iya, kebetulan ada yang nanya gitu. PANI ya, PANI itu dia tembus R-nya di harga 5.000. Artinya apa? Artinya ketika kamu ada saham, kamu tebus, kamu akan dapat efek goceng, gitu ya kan? Nah, kemarin saya trading, 5.000. saya beli itu dari harga 4.600, gitu ya. 4.600 loh gitu. Beli bawah, saya benar-benar bawa beli. 4.600 saya kumpulin. 3-4 hari saya kumpulin gitu kan, 4.600 gitu kan. 4.600 saya kumpulin, ditarik arah. Gitu kan. Nah, saya hari ini jual gitu. Saya jualnya di harga berapa? Harga 6.000. Nah, kenapa saya jual? Karena PANI ini, ya logik lah ya, ini nggak akan ada di dunia ini makan siang gratis. Kalau harganya ditarik ke 6.000 atau bahkan ke 7.000, artinya orang yang tembus R itu bisa langsung taking profit gitu. Taking profit 10-20%. Nah, mana ada sih di dunia ini seindah itu gitu ya. Kan ya dunia ini ya kejam gitu ya. Kamu nggak dimakan aja sudah bagus, mau terima makan siang lagi ya kan. Jadi ya PANI sangat wajar untuk diguyur gitu. Kenapa diguyur? Karena biar orang-orang yang tembus R itu panik, which is rusak. Oke. Ketika mereka panik, mereka jualan. Ketika mereka jualan, let's say lah dikasih untung juga ya nggak jauh banget lah. Paling kan harganya ya 5.100 ya, kamu masih bisa profit ya, silakan pergi aja lah gitu ya. Uang upamu cuma 100 perak gitu ya, 100 perak per lembar. Nah, jadi kurang lebih sih seperti itu. Tapi PANI setelah dia right issue-nya selesai, maksudnya penembusan penukaran R-nya gitu, itu akan menjadi sangat menarik karena mostly yang ikut nebus itu pasti owner-nya. Karena owner-nya berani nebus di goceng, ya artinya dia ada view yang lebih besar. Cuman orang-orang retail yang tembus sekarang itu nggak ngerti, akan dikocok dulu gitu. Kau pergi dulu kalian gitu, ngapain kalian ngikutin kita gitu ya kan. Setelah retail-retailnya pergi itu akan menarik. Jadi menurut saya PANI akan sideways dulu untuk beberapa hari ke depan. Kalau bisa sih turun ya lebih baik ya. Saya sih tadi 6.000 saya geprek habis gitu ya kan, 6.000 ada bid nih, wah hajar aja gitu. Nah, uji mumpung gitu. PANI ya, oke. Ya, nanti ambil lagi. Bagus, jangan ditinggal gitu. Sangat sayang saham bagus ditinggal. Saham bagus di Indo itu nggak banyak, dikit gitu, dikit banget gitu. Udah dikit, kamu pindah sana pindah sini, mainnya yang lain ya bobot lah kamu. Ya, kan? Betul. Gitu. Oke. Wah, nice. Oke, Ko Hengki. Saya mungkin butuh waktu yang lebih lama lagi nih kalau diskus sama Ko Hengki nih, karena banyak banget insight-nya yang bisa kita dengarkan sama-sama dari Ko Hengki nih. Mungkin saya perlu ingatkan juga nih ke teman-teman bahwa Ko Hengki ini kan juga sekarang sudah bergabung di KB Valburi Sekuritas ya, Ko Hengki ya. Iya. Kami juga sudah ada pin message-nya juga, link untuk bergabung dengan
KB Valbury Sekuritas nih teman-teman, di pin message juga sudah ada, nanti juga akan dipandu langsung sama Ko Hengki untuk transaksi seperti apa, dan juga nanti sama rekan kita di KB Valbury Sekuritas Cabang Semarang juga nanti akan fully support untuk membantu teman-teman semuanya untuk bergabung, karena kita juga ada banyak promo menarik nih untuk calon-calon nasabah KB Valbury Sekuritas ke depannya, mulai dari promo trading fee, ada margin juga, dan juga nanti ke depannya untuk tahun depan pasti akan banyak promo-promo yang lain juga ya. Ko Hengki sendiri juga mungkin untuk di Remora juga ada rencana buka kelas juga ya nanti Ko Hengki ya, kalau nggak salah di bulan Januari ya. Iya, saya mau ngajar lagi ya Januari Februari seperti gitu. Tanggalnya sih belum ada. Kenapa? Karena balik lagi tergantung market. Kalau market jelek, saya sih saranin nggak usah maksa gitu. Karena di sini saya bukan orang yang kesedihan saya paling besar itu lihat orang rugi gitu ya kan. Saya nggak apa-apa kalau saya rugi, saya sih nggak apa-apa, udah biasa itu makanan sehari-hari saya. Cuma kalau lihat orang rugi itu saya sedih gitu. Apalagi kalau misalnya orang bayar tapi nggak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi better saya pending aja gitu. Jadi ya either Januari atau Februari. Tapi kalau saya bilang tiba-tiba Februari, kalian berharapnya Januari, saya nggak mau paksa. Kalau kalian mau refund, ya silakan aja gitu. Bagi saya, I don't mind gitu. I don't mind at all. Oke. Oke. Ya, sangat ditunggu ya Ko Hengki. Semoga nih nanti ke depannya kondisi market terus mendukung juga ya Ko Hengki untuk kita semua nih mencari make money in the market, mencari beggar, mencari cuan dari market nih yang sangat mendukung lah sampai ke depannya nih Ko Hengki. Iya. Ko Hengki, again terima kasih banyak Ko Hengki untuk waktunya pada malam hari ini Ko Hengki. Sangat berharap nanti ke depannya kita akan ada banyak kegiatan-kegiatan juga seperti ini Ko Hengki ya. Karena sangat bermanfaat banget untuk teman-teman kita semuanya nih Ko Hengki. Iya, terima kasih banyak Pak Rizky sama KB Valbury ya untuk supportnya. Sangat luar biasa. Fully support gitu. Iya. Oke, Ko Hengki. Oke, mungkin itu Thank you aja so much, Ko Hengki. Sehat-sehat terus. Selalu semoga tambah cuan besok. Ko Hengki. Ya. Oke, Ko Hengki.